Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Baik anak-anakku sekalian, puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan kita nikmat, Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita kelapangan sehingga kita bisa berkumpul di kelas ini dalam hal melaksanakan pembelajaran yaitu pendidikan agama Islam kelas 10 yaitu mengenai tentang Asmaul Husna. Baik anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar kalian semua? Baik. Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Sudah sarapan anak-anak sekalian? Sudah. Alhamdulillah. Berarti Bapak yang belum sarapan nih. Bapaknya yang belum sarapan. Baik anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alangkah bagusnya dan alangkah baiknya ketika kita memulai sesuatu itu harus dengan membaca doa. Nah, hari ini kita akan mulai pembelajaran kita dengan membaca doa sebelum belajar. Nah, oleh karena itu, Bapak akan mempersilahkan kepada ketua kelas untuk memimpin membaca doa. Mungkin silakan kepada anak Anda Faisal untuk bisa membacakan doa sebelum belajar. Silakan anak Anda Faisal. Ya, terima kasih Bapak. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama teman-teman. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni rahman walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih untuk anak Anda Faisal yang sudah memimpin membaca doa. Mudah-mudahan Allah berikan kepahaman kepada kita semua sehingga kita bisa nanti mengamalkan apa yang kita pelajari hari ini dalam kegiatan hari-hari. Baik juga untuk mengambil berkahnya, kita hari ini minggu kemarin kita sudah membaca atau tadarus Al-Qur'an mengenai tentang Ad-Duha. Sekarang untuk hari ini kita sambung lagi yaitu membaca surah pendek mengenai tentang surah apa surah Ad-Duha? Al-Nasrah, Al-Nasrah, Al-Insyirah. Surah Al-Insyirah. Jadi nanti untuk membaca surah Al-Insyirah ini nanti Bapak baca duluan baru kalian mengikuti. Bisa anak-anakku sekalian? Bisa, Pak, bisa. Bisa, oke. Anak-anak Kasmani sudah siap? Siap, Pak, siap, Pak. Oke, siap. Baik, kita akan mulai membaca tadarus Al-Qur'an ini. Nanti Bapak duluan baru kalian yang akan mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak
ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. صدق Allahul Azim. Baik, anak-anakku sekalian dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi kita sudah membaca tadarus Al-Qur'an yaitu surah Al-Insyirah. Mudah-mudahan berkat pembacaan tadarus Al-Qur'an tadi, hati kita akan Allah berikan ketenangan di dalamnya. Baik, untuk anakku sekalian dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak hanya sekedar mengingatkan saja bahwasanya sebelum pembelajaran, alangkah bagus dan alangkah baiknya kalau seandainya kelasnya kita bersihkan. Nah, supaya apa? Sesuai dengan an-nadzafatu minal iman. Baik, kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Nah, jadi supaya apa? Supaya nanti dalam pembelajaran bisa pembelajarannya dengan baik, dengan nyaman, dan dengan sebagus-bagusnya. Baik anakku sekalian, Bapak absen dulu ya, sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran kita. Baik, Bapak absen dulu. Anak Anda Faisal hadir? Hadir Bapak. Hadir. Minggu kemarin nggak turun, kenapa anak Anda Faisal? Sakit Pak, kebanjiran Pak di rumah. Masya Allah, mudah-mudahan nanti banjirnya segera reda dan mudah-mudahan nanti bisa beraktivitas seperti biasanya. Mungkin Ananda Sulaimah, Hadirah, Ananda Rosida, Hadir Pak. Hadirah, Ananda Kasmani, Hadir Pak. hadir Ananda Kasmani. Hadir Pak. Oh, nggak terlambat lagi ya Ananda Kasmani? Enggak Pak. Oh, minggu kemarin terlambat ya masuk ya? Iya Pak. Sepatunya baru Pak itu Pak. Oh, sepatunya baru ya? Baru beli. Nanti jangan diulang lagi ya. Ini Pak. Iya Pak. Iya Pak. Ya baik, Ananda Rosida, Pak. Hadir. hadir. Ananda Nur Hamzah, Hadir, Pak. hadir. Alhamdulillah, berarti hari ini orangnya sudah datang semuanya. Nah, sudah hadir semuanya. Baik anakku sekalian, seperti apa yang Bapak katakan tadi, kita akan mempelajari mengenai tentang Asmaul Husna. Nah, sekarang apa sih manfaatnya kita mempelajari Asmaul Husna? Mungkin ada yang tahu, anak-anak sekalian? Baik, silakan Ananda Sulaimah. Mantap, bagus sekali. Berarti manfaat mempelajari Asmaul Husna berarti adalah menambah keimanan kepada Allah. Sekarang apa yang membuat kalian termotivasi mempelajari materi Asmaul Husna? Oke, siapa yang mau? Silakan angkat tangan. Motivasinya apa? Ibu Rosida? Ananda Rosida? Belum bisa jawab, Pak. Belum Masih bisa berpikir. jawab. Masih berpikir. Mungkin ada yang bisa menjawabkan? Ananda Faisal? Biar masuk surga Pak. Biar masuk surga. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita masuk surga semuanya berkat ini. Masya Allah. Jadi, manfaat kita tadi mempelajari Asmaul Husna, apa yang sudah disampaikan tadi oleh Ananda Sulaimah, yaitu menambah keimanan kepada Allah. Kemudian juga dengan mempelajari Asmaul Husna,
kita juga akan mengetahui dan memahami sifat-sifat kemuliaan Allah sehingga bisa menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang tiga juga menjadikan hati lebih tenang. Menjadikan hati lebih tenang apabila asmaul tersebut dijadikan bacaan zikir. Sebagian ulama juga menyebutkan Asmaul Husna juga bisa membersihkan hati. Nah, bagus. Baik, kemudian juga manfaatnya mendapatkan keutamaan ilmu pengetahuan. Sebab Asmaul Husna adalah dasar daripada semua ilmu pengetahuan. Motivasinya tadi sudah benar apa yang dikatakan Ananda. Siapa tadi? Arif, yaitu supaya termotivasi supaya mempelajari lebih mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian juga motivasinya supaya tadi mendapatkan surga. Amin, amin ya Rabb. Mudah-mudahan kita nanti termasuk tergolong orang yang termasuk dalam surganya Allah. Amin. Amin, amin ya Rabbal alamin. Amin. Baik, anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun tujuan pembelajarannya, setelah kita melaksanakan pembelajaran, maka peserta didik dapat membedakan, menjelaskan makna Asmaul Husna, yaitu mengenai tentang Al-Karim, mengenai tentang Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami', Al-Adal, dan Al-Akhir. Kemudian, setelah menggali informasi dari berbagai sumber, peserta didik dapat mengaitkan nanti makna Asmaul Husna, Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami', Al-Adal, dan Akhir dengan sifat-sifat Allah. Adapun juga kompetensi dasarnya adalah yang akan kita pelajari yaitu menganalisis makna Asmaul Husna Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matil, Al-Jami' dan Al-Adal. Nah, ini jadi materi kita hari ini mengenai tentang Asmaul Husna. Mungkin Bapak ingin tanya dulu, Asmaul Husna itu ada berapa anak-anak? 99, Pak. 99. Ada yang hafal? Hadiahnya apa, Pak? Kalau hafal. Hadiahnya dapat haji dan umrah, Bu. Dapat haji dan umrah, anak-anak. Amin. Amin. Tapi bagi yang mampu ya. Iya, Kalau Pak. yang nggak mampu. Jadi dapat haji dan umrah bagi yang mampu. So, mudah-mudahan nanti kita bisa menghafalnya supaya nanti kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Asmaul Husna itu ada 99. Tapi yang kita pelajari di sini hanya jumlahnya berjumlah tuh 7. Yang pertama apa? Al-Karim. Yang kedua Al-Adal. Al-Adal. Yang ketiga Al-Mu'min. Al-Mu'min. Mantap. Yang kelima, yang keempat Al-Wakil. Yang ketujuh Ketujuh belum ada, Pak. belum. Oke, yang kelima Al-Akhir. 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 Yang kelima Al-Matin. Al-Matin. Yang keenam Al-Jami'. yang ketujuh baru nanti Al-Akhir. Al-Akhir. Baik, anak-anakku sekalian, nanti dalam pembelajaran nanti Bapak mungkin akan membagi kelompok. Nah, jadi ada kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga, sampai nanti kelompok yang ketujuh. Nanti Bapak akan menggunakan sebuah poster, yang mana poster ini nanti akan Bapak bagikan kepada kelompok kalian masing-masing. Nah, jadi kelompok 1 itu mengenai tentang Al-Karim, kelompok 2 mengenai Al-Adal, kelompok 3 mengenai Al-Mu'min, kelompok 4 Al-Wakil, kelompok 5 Al-Matin, kelompok 6 Al-Jami, dan kelompok 7 yaitu Al-Akhir. Nah, baik, nanti seperti ini. Nah, jadi poster pertama, nanti Bapak akan membagikan ini ke kalian semua. Jadi masing-masing kelompok mendapatkan poster seperti ini nanti. Nah, ini bisa dilihat. Jadi kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, baik anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk memperdalam pengetahuan kita mengenai tentang Asmaul Husna, Bapak akan tayangkan sebuah video. Nah, jadi nanti silahkan simak dengan baik dan pahami mengenai tentang video ini. Sudah siap anak-anak untuk melihat videonya? Sudah, Bapak. Sudah. Ananda Faisal sudah siap? Siap, Bapak. Siap. Ananda Faisal jangan suka ngelamun ya.
Silakan Bapak. nanti anak-anak Faisal perhatikan benar-benar. Ada yang ngantuk? Bapak Haji. Ada yang ngantuk? Ngantuk, Saya, Pak. Pak. Siapa? Yang Saya, ngantuk? Pak. Masya Saya. Allah. Aduh, ada yang ngantuk berarti. Insya Allah nanti ketika melihat video ini mungkin rasa ngantuknya sudah nggak ada lagi. Insya Allah nanti. Ya. Baik, silakan anak-anak sekalian perhatikan video ini dengan sebaik-baik. Kedengaran anak-anak? Memang belum pakai suara, Bu. Bukan suara Nanda Sulaimah. Dalam materi yang kita pelajari di kelas 10 yaitu mengenai Asmaul Husna Dengar. Silakan perhatikan. adalah Al-Karim. Al-Karim mempunyai sebuah arti yaitu yang maha mulia, yang maha dermawan, dan yang maha pemurah, atau juga bisa disebut dengan yang maha pemberi maaf. Oleh karena itu, secara istilah Al-Karim juga dapat diartikan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia lagi maha pemurah, yang memberi anugerah atau yang rezeki kepada semua makhluknya. Oleh karena itu, Al-Karim ini sebagai contoh kepada kita. Orang yang mengamalkan Al-Karim, maka dia akan bersifat dermawan. Maka dia akan bersifat pemberi maaf kepada orang lain. Dia akan bersifat pemurah kepada orang lain. Jadi orang yang mengamalkan Al-Karim, dia akan bersifat dermawan kepada siapa saja. Yang kedua, Al-Mu'min. Secara bahasa berasal dari kata aminah yang berarti pembenaran, ketenangan hati, dan rasa. Al-Mu'min juga dapat diartikan dia maha pemberi rasa aman kepada semua makhluknya, terutama kepada manusia. Dengan demikian, hati manusia menjadi tenang. Dalam Al-Quran juga disebutkan, ketika seseorang mengamalkan Al-Mu'min, maka dia akan tenang hatinya. Tidak ada rasa galau, tidak ada rasa gundah gulana, apalagi sampai-sampai sedih karena sesuatu hal dan lain sebagainya. Orang yang mengamalkan Al-Mu'min, Allah berikan dia ketenangan dalam hidupnya. Dalam Al-Quran dikatakan, alladzina wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikri tatma'innul qulub. Orang yang ingat dengan Allah, senantiasa Allah akan berikan dia ketenangan dalam hatinya. Jadi sekali lagi, orang yang mengamalkan Al-Mu'min berarti dia akan tenang hatinya karena dia merasa ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Asmaul Husna yang kita pelajari adalah Allah bersifat Al-Matin. Artinya yang maha kokoh. Allah Subhanahu wa taala adalah maha sempurna dalam segi kekuatan dan kekokohannya. Jadi sifat Al-Matin adalah kehebatan perbuatan yang Allah miliki yang sangat kokoh dari kekuatan yang tidak ada taraknya. Kekokohan Allah itu tampak ketika Allah memberikan rahmat untuk hamba-hambanya. Maka tidak ada satupun orang yang dapat menghalanginya untuk Allah berikan kepada siapa saja. Inilah maha kekokohan Allah. Allah bersifat Al-Matin, artinya Allah bersifat maha kokoh dan tidak tergantung kepada siapapun. Ketika Allah berkehendak, kun fayakun, maka terjadi dan maka akan terjadilah semuanya. Adapun yang keempat, Allah bersifat Al-Jami. Apa itu Al-Jami? Secara bahasa artinya yang maha mengumpulkan, yang maha menghimpun, yaitu Allah Subhanahu wa taala maha mengumpulkan atau menghimpun segala sesuatu yang tersebar, segala sesuatu yang terserah. Allah Subhanahu wa taala maha mengumpulkan apa yang Allah kehendaki dan dimanapun Allah berkehendak.
Itulah al-jami' berarti. Baik, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi kita sudah menonton video ya. Sudah menonton videonya tadi dengan baik? Sudah, bagus sekali. Sekarang Bapak minta tanggapan kalian ataupun sebuah pertanyaan ataupun tanggapan mengenai tentang video pembelajaran tadi. Ayo, siapa yang mau? Silakan angkat tangannya. Ananda Sulaimah bisa untuk nggih. Silakan Ananda Sulaimah. Inggih, silakan. Bagus. Baik, bagus sekali. Silahkan tepuk tangan dulu untuk Ananda Sulaimah. Bagus sekali jawabannya. Jadi Al-Karim itu mempunyai arti yang maha mulia, yang maha dermawan. Jadi orang yang mengamalkan nantinya Asmaul Husna Al-Karim, maka dia akan bersifat dermawan. Baik. Baik untuk anakku sekalian dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Bapak mau tanya. Apa sih arti daripada Asmaul Husna? Ada yang bisa menjawabkan? Nama-nama baik bagi Allah. Yang lain ada? Nama-nama yang agung bagi Allah, Pak. Nama-nama yang agung. Ada lagi yang lain? Nah, jadi yang namanya Asmaul Husna, itu Asmaul Husna, asma berarti nama. Kemudian husna berarti baik. Berarti Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik bagi Allah. Baik. Al-Karim tadi maknanya apa? Pemurah, maha pemurah. Kemudian Al-Mu'min, Maha pemberi rasa aman. maha pemberi rasa aman. Kemudian Al-Wakil, maha yang mewakili. Al-Matin, Maha kokoh. maha kokoh. Al-Jami, Maha mengumpulkan. Al-Adal, Maha adil. maha adil. Dan Al-Akhir terakhir, maha mengakhiri. Apa yang diakhiri? Maha akhir. Alam semesta. Jadi hanya Allah nanti yang tersisa. Jadi manusia semuanya nanti akan meninggalkan dunia ini. Jadi hanya Allah yang maha kekal dan akhir-akhir. Baik anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi Bapak seperti yang pada awal pembelajaran tadi, Bapak akan membagikan kelompok. Jadi untuk kelompok pertama itu adalah Ananda Sulaimah, Taufik, dan Isna. Yang kedua, kelompok dua yaitu mengenai tentang tadi Al-Karim. Kemudian yang kedua itu kelompok Ananda, Faisal, Rudi dan Rahman, yaitu mengenai tentang Al-Adl. Yang ketiga, kelompok ketiga yaitu Ananda Rosidah, Maryam dan Diana. Kemudian kelompok yang keempat Ananda Arif, Muhammad dan Ahmad. Kemudian kelompok kelima nanti Ananda Kasmani. Dodi. Siapa? Dodi. Siapa? Dedi. Oh, Dedi. Kemudian Andrik. Yang keenam nanti Ananda Hamzah. Hamzah ini 5 ya. Berarti nanti Hamzah. Kelompok yang keenam berarti Ananda Hamzah, Wahid, Isnani. Berarti untuk kelompok yang ke-7 nanti Ananda Gufran, Ananda
Faisal, Ananda Faisal, Ananda Tohir. Irawan. Nah, Irawan. Nah, jadi itu nanti Bapak akan bagikan kalian poster komen seperti yang ada yang Bapak lihatkan tadi. Nah, jadi ini silahkan kalian atur duduk kelompoknya masing-masing. Iya, Bapak. Iya. Ya? Sudah, Sudah? Bapak. Oke, kalau sudah siap, nanti akan Bapak bagikan. Ini Bapak akan bagikan untuk kelompok yang pertama berarti mengenai tentang apa tadi? Al-Karim. Oke. Yang kedua mengenai tentang Al-Adl. Yang ketiga nanti poster yang ketiga mengenai tentang Mukmin. Kemudian yang keempat Al-Wakil. Yang kelima Mati. Al-Matin. yang keenam Al-Jami, yang ketujuh nanti Oke. Al-Akhir. Baik, sudah dapat semua posternya? Sudah, alhamdulillah sudah dapat semua posternya ya. Berarti nanti silahkan kalian nanti memberikan sebuah pertanyaan ataupun pernyataan di poster kelompok lain. Jadi misalkan kelompok 1 nanti kalian akan berkeliling ke kelompok 2, 2 akan berkeliling ke kelompok 3, kelompok 3 akan ke kelompok 4, kelompok 4 akan ke kelompok 5, kelima akan ke 6, 6 akan ke 7, dan ke 7 nanti akan ke kelompok 1. Paham anak-anakku sekalian? Paham. Nah, jadi nanti silahkan kalian berikan satu pertanyaan ataupun pernyataan. Jadi boleh pertanyaan, boleh juga pernyataan. Nah, sekarang Bapak beri waktu kalian sekitar 15 menit. Bisa? Bisa. Oke, mulai sekarang 1, 2, 3 silakan kalian ke kelompok yang lain untuk memberikan pertanyaan ataupun pernyataan di kelompok yang lain. Jadi boleh pertanyaan, boleh juga pernyataan. Jadi kelompok 1 ke kelompok 2, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 3 ke 4, 4 ke 5, 5 ke 6, 6 ke 7, dan 7 ke kelompok 1. Nah, nanti berkeliling sampai seluruh kelompoknya, seluruh nanti poster tadi terisi dengan pertanyaan dan pernyataan kalian. Baik, anakku sekalian, sudah semuanya? Nah, kalau sudah, silahkan kalian kembali ke kelompoknya masing-masing. Sudah? Nah, sekarang kalau sudah kembali ke kelompoknya masing-masing, silahkan kalian pilih 4 pertanyaan ataupun pernyataan yang menurut kalian mewakili daripada poster tersebut. Kemudian kalian diskusikan dengan teman-teman kalian dan kalian analisis. Paham anak-anak Bapak sekalian? Paham. Paham. Bisa dikerjakan? Bisa, Bapak. Bisa? Ananda Faisal, jangan tidur. Ayo. Iya, Bapak. Ayo sekarang silahkan kerjakan Ananda Faisal bersama kelompoknya ya. Iya, Bapak. Sudah, Bapak. Iya, sudah. Baik, silahkan diskusikan dengan teman kalian. Didiskusikan, jadi 4 pertanyaan. 4, silahkan kalian cari 4 pertanyaan atau pernyataan yang terbaik yang menurut kalian adalah mewakili daripada poster yang ada pada kalian. Sudah. Wah, cepat juga ya. Sudah semuanya. Sudah semua, ada yang belum? Insyaallah sudah, Bang. Sudah semua. Alhamdulillah kalau sudah semua. Sudah semua. Baik. Sekarang kalau sudah semua, Bapak minta kalian untuk bisa mempresentasikan. Jadi, silakan kalian presentasikan masing-masing kelompok mengenai tentang hasil daripada diskusi kalian tadi. Baik, untuk kelompok yang pertama, siapa yang akan mewakili? Untuk kelompok pertama yang akan presentasikan, silakan maju ke depan kelas untuk bisa mempresentasikan apa yang didapat daripada hasil diskusinya tadi.
Oke, silakan Ananda Sulaima kelompok 1 untuk bisa mewakili untuk mempresentasikan semuanya. Inge. Oke, Inge. Tenang. Oke, silahkan. Masya Allah. Waduh, kasihan sekali ya. Oke. Baik, itu dari kelompok yang berapa tadi? Kelompok berapa? Kelompok 1 Al-Karim. Baik, kelompok yang kedua? Iya Bapak. Yang kelompok 2 Bapak. Iya. Silakan Ananda Faisal. Itu kan yang kelompok 2 Al-Adil Bapak. Iya. Al-Adil artinya Maha Adil. Keadilan Allah Ta'ala bersifat mutlak Bapak. Tidak dipengaruhi oleh apapun dan oleh siapapun Bapak. Iya. Keadilan Allah Ta'ala juga didasari dengan ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bapak. Masya Allah. Bagus sekali jawabannya. Ada lagi Ananda Faisal? Itu aja Bapak. Baik, bagus sekali. Silakan tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 dan kelompok 2-nya. Sudah bagus untuk apa? Jawabannya. Baik, kelompok 3, 4 dan 5 kita sudah 3, 4, 5, 6 dan 7 juga sudah bagus dalam hal menyampaikan jawaban daripada posternya tadi. Jadi alhamdulillah kita sudah melaksanakan pembelajaran kita mengenai tentang Asmaul Husna. Jadi yang dinamakan Al-Karim, Al-Karim itu mempunyai arti tadi maha mulia, yang maha dermawan atau yang maha pemurah. Jadi Al-Karim juga diartikan bahwa Allah yang maha mulia lagi maha pemurah yang memberikan anugerah atau rizki kepada semua makhluknya. Dapat pula dimaknai sebagai zat yang sangat hanya memiliki kebaikan dan maha pemurah lagi maha pemberi nikmat dan keutamaan baik ketika diminta ataupun tidak. Jadi Allah itu saking pemurahnya, maka walaupun diminta, walaupun tidak diminta, Allah tetap mengasihi kita semuanya. Kemudian al-mu'min ini secara bahasa dari kata amina, berarti yang berarti pembenaran atau ketenangan hati dan aman. Kemudian yang ketiga, al-wakil. Kata al-wakil mengandung arti maha yang mewakili ataupun maha pemelihara. Kemudian al-matin artinya maha kokoh. Allah adalah yang maha sempurna dalam kekokohannya. Yang kekokohannya dalam prinsip sifat-sifat daripada sifat-sifat Allah. Al-jami adalah dalam artinya mengumpulkan atau menghimpun, yaitu bahwa Allah maha mengumpulkan, menghimpun segala sesuatu yang tersebar. Contohnya yaitu pada saat kita sekarang dalam pembelajaran, tanpa adanya Allah menghimpunkan kita di kelas ini, mungkin kita tidak akan pernah terkumpul di dalam kelas ini. Kemudian juga yang
keenam al-adl. Al-adl artinya maha adil. Allah bersifat mutlak, tidak dipengaruhi oleh siapapun. Kata tadi Ananda Paisa. Jadi karena Ananda Paisa tadi, maha adil, keadilan Allah bersifat mutlak, tidak dipengaruhi oleh siapapun. Yang terakhir, yaitu Allah bersifat maha akhir, yang tidak ada sesuatu pun setelah Allah. Dia maha kekal tatkala semua makhluk hancur. Jadi maha kekal Allah dengan kekekalannya. Nah, baik anakku sekalian, itulah tadi mengenai tentang pembelajaran kita, mengenai tentang apa tadi? Kita belajar apa hari ini? Asmaul Husna. Asmaul Husna itu terdiri dari apa tadi yang kita pelajari? Al-Karim, Al-Adil, Al-Wakil, Al-Mu'min, Al-Mu'min, pintar semuanya. Apalagi? Al-Akhir dan Al-Adil. Al-Jami. Nah, Al-Jami. Oh, ada yang tertinggal berarti Al-Jami ya. Baik anakku sekalian, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi pembelajaran mengenai tentang Asmaul Husna. Nah, sekarang ada tugas untuk kalian. Silahkan kalian membuat resume mengenai tentang Asmaul Husna yang sudah kita pelajari tadi. Bisa anakku sekalian? Bisa? Ayo yang hadirun, pahim tum? Alhamdulillah kalau paham. Sekarang silahkan dikerjakan resumennya mengenai tentang Asmaul Husna tadi. Bapak beri waktu mungkin ya sekitar 10 atau 15 menit untuk bisa merisum. Dah, Pak. Oke, sudah? Oke, Sudah. kalau sudah silahkan dikumpulkan nanti bersama posternya tadi. Silakan maju ke depan, silakan dikumpulkan. Ya, Ananda Faisal sudah? Sudah Bapak, dikumpulkan? sudah. Oke, sudah. Ananda Kasmani sudah dikumpulkan? Ayo Sudah. cepat. Sudah, Bapak. Oke, sudah dikumpulkan. Baik. Adapun tugas rumahnya nanti akan Bapak nilai dan akan Bapak parap nanti mengenai tentang resume hari ini. Nah, adapun tugas rumahnya nanti Bapak akan kirim linknya. Silakan kalian lihat nanti di classroom. Paham anak-anakku sekalian? Nah, sekarang kita sampai di akhir pembelajaran kita, yaitu kita akan cari kesimpulan. Oke, siapa yang mau membacakan kesimpulan? Hadiahnya mobil Jar. bagi yang mampu. bagi yang mampu. Hadiahnya mobil, tapi mobil mainan babinya. Ada yang bisa? Kesimpulannya? Ayo, silakan angkat kakinya, angkat tangannya. Oke, Ananda Sulaimah, silakan baca kesimpulannya. Tinggi, bagus sekali. Silakan tepuk tangan dulu untuk Ananda Sulaimah. Bagus, terima kasih, sangat bagus sekali untuk kesimpulannya. Nah, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya waktu juga yang memisahkan kita. Nah, jadi waktu juga yang memisahkan kita, sudah sampai kesimpulan. Jadi nanti kita jumpa lagi minggu depan di televisi yang sama, di channel yang sama bersama Bapak, yaitu channelnya adalah channel pendidikan agama Islam, yaitu nanti untuk minggu depan nanti kita masih akan membahas masalah Asmaul Husna. Tapi nanti untuk minggu depan itu kita akan membahas masalah perilaku daripada Asmaul Husna ketika seseorang mengamalkan Asmaul Husna. Nah, baik anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian penyampaian materi Bapak pada hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita keberkahan, Allah berikan kita kesehatan juga, sehingga kita nanti bisa berkumpul pada saat minggu depan. Oke, untuk menutup
pembelajaran kita pada hari ini. Mari sama-sama kita membacakan hamdalah, yakni alhamdulillah rabbil alamin. Baik anakku sekalian, salah hilaf Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.